Lumen nomor 11.848, 12 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bapa berkenan pada anaknya. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 3 ayat 21b dan 22. Ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Yesus yang datang bersama orang banyak kepada Yohanes juga meminta untuk dibaptis olehnya. Dalam sikap berdoa dan siap untuk menerima baptisan Yohanes, turunlah Roh Kudus atas Yesus dan segera terdengar suara Allah dari surga yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Inilah kesaksian iman gereja perdana tentang siapa Yesus itu di lingkungan gereja pada masa itu. Rumusan pernyataan iman ini lengkap dan jelas bahwa gereja percaya akan Allah yang esa, yaitu Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iman trinitaris ini diungkapkan dalam peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes. Kelak kemudian hari, ketika Yesus sudah bangkit dari mati dan akan terangkat ke surga,
ia mengutus para rasulnya untuk pergi ke ujung bumi dan mengajarkan apa yang diajarkannya dan membaptis mereka yang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berkenan dibaptis, padahal dia bukanlah salah seorang dari mereka yang berdosa dan membutuhkan pertobatan. Mengapa Yesus melakukan hal seperti mereka? Yesus itu anak Allah yang menjadi sama dengan manusia dan mengalami semua yang dialami oleh manusia. Hanya saja dia adalah yang maha kudus. Dia tidak mengenal dosa. Yesus hadir di antara manusia, menjadi bagian dari mereka, dan ia juga berkenan untuk dibaptis oleh Yohanes. Pada mulanya, Yohanes menolak untuk membaptis Yesus. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Markus bab 3 ayat 14. Dan Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Lalu Yohanes pun membaptis Yesus, karena Yesus menghendaki hal itu. Inilah kehendak Allah, yaitu supaya melalui peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, Allah di surga menyatakan bahwa benarlah apa yang dikatakan oleh Yohanes. Yesus itu adalah anak Allah yang turun ke dunia. Lewat pembaptisan ini, Roh Kudus hadir dan sabda Allah memastikan Yesuslah putranya dan Bapa berkenan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, Santo Gregorius dari Nazianze memberikan keterangan tentang pembaptisan Tuhan Yesus begini. Roh Kudus memberi kesaksian tentang kealahannya. Roh dan dia itu sama. Suara itu datang dari surga. Dia yang dinyatakan itu juga dari surga. Roh yang nampak bagaikan merpati memberi hormat pada tubuhnya, sebab tubuh ini juga ilahi, karena sudah dijadikan Allah. Apalagi merpati itu sudah sejak zaman dahulu kala dikenal, menyatakan perakhirannya air bah pada waktu Nuh dan anggota keluarganya, dan segala binatang diselamatkan oleh Allah dengan menumpangi perahu besar yang dibangunnya. Perikop Injil yang diwartakan oleh liturgi pada hari Minggu ini menarik perhatian kita pada pewahyuan Allah yang dimulai dengan peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus. Yohanes membaptis karena Yesus datang kepadanya. Kedatangan Yesus, kata Santo Gregorius, mungkin untuk menyucikan si pembaptis sendiri, namun yang jelas untuk mengubur seluruh Adam lama di dalam air. Dan sebelumnya untuk maksud ini ia menyucikan Sungai Yordan. Segala dosa yang terjadi
karena ketidaktaatan Adam lama ditenggelamkan dalam sungai Yordan oleh Adam baru, yaitu Yesus yang berkenan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dengan pembaptisan ini, tindakan pengudusan yang dilakukan oleh Yesus disaksikan oleh Roh Kudus dan berkenan kepada Allah Bapa dan kepada semua yang hadir di situ. Allah menyatakan siapa Yesus itu sebenarnya. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita pada hari ini menghormati pembaptisan Kristus dan merayakan pesta ini selayaknya. Basuhlah dirimu dan bersihkan hatimu, dan hiduplah berkenan bagi Allah yang telah menerimamu berkat sakramen baptis yang telah pernah kamu terima. Oleh sakramen itu, kamu telah disebut anak Allah, karena dipersatukan oleh Yesus Kristus sendiri. Tiada yang lebih menyenangkan Tuhan daripada memperhatikan pemulihan dan penyelamatan manusia. Maka setiap sabda yang disampaikan kepadamu dan sakramen yang dianugerahkan kepadamu mendatangkan keselamatan di dalam anak Allah yang kepadanya Bapa berkenan. Santo Gregorius dalam khotbahnya menghimbau para pendengarnya. Katanya, hendaklah kamu bersih dan suci, agar kamu menjadi bagaikan terang di dunia. Jadilah kekuatan pemberi hidup kepada semua orang lain, dan berdirilah sebagai terang-terang sempurna di samping Sang Terang Agung. Belajarlah akan misteri penerangan surga, dan biarkanlah dirimu disinari oleh Tritunggal, supaya menjadi lebih murni dan bersinar. Ingatlah akan pembaptisan kita. Dengannya kita diserupakan dengan Kristus, dikuduskan olehnya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah dengan dibaptis aku sudah membangun hidup yang berkenan kepada Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami mengimani lagi akan Tritunggal yang Maha Kudus. Dalam cara yang sama, kami telah dibaptis dan dijadikan anak-Mu. Bantulah kami untuk memelihara hidup kudus dan berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Selamat Tahun Baru 2025. Tuhan memberkati kita semua. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.